Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Oke. Kalau boleh tahu sekarang nggak ada kegiatan? Enggak sih Bu, cuma kumpul-kumpul saja sama teman. Ini Mbak Lailia posisi di mana? Kenapa Ibu? Ini Mbak Lailia sedang posisi di mana, di rumah atau di mana? Lagi di tempat KKN Bu. Oh, oke. Sebelumnya eh, kita berdoa dulu untuk memulai kelancaran proses konseling ini. Berdoa Baik. dimulai. Mungkin Mbak Lailia sudah pernah melakukan sesi konseling ya? Belum pernah sih Bu. Oh, belum pernah. Ya, Oke. tidak pernah dijelaskan apa itu konseling. Oke, jadi konseling. Jadi baik saya jelaskan terlebih dahulu ya. Iya Jadi Ibu. konseling. Oke. Jadi konseling itu ada beberapa aspek untuk menyelesaikan permasalahan pada klien, di mana terdapat beberapa asas-asas yang terutama yakni asas kerahasiaan. Ketika kita bercerita kepada konselor, maka konselor akan menjaga kerahasiaan cerita klien itu agar tidak tersebar di luar sana. Seperti itu ya, Mbak. Iya. Mungkin Mbak Lailia bisa memulai bercerita apa sih permasalahan atau kendala apa yang dirasakan Mbak Lailia. Mungkin bisa dimulai. Jadi gini ya Bu, kan sekarang kan saya sudah semester 6 dan kesibukan saya sudah tidak hanya kuliah saja, tapi juga bekerja. Jadi pada semester 6 ini juga dilakukan KKN. Nah, di situ saya kebingungan Ibu untuk mengatur waktu saya gitu. Sedangkan sekolah itu tidak mengizinkan untuk cuti. Seperti itu. Kalau boleh tahu kerjanya di mana, Mbak? Di sekolah TK. Sudah berapa lama bekerja di sana? 1 tahun ini saya Bu. Oh, oke. Jadi permasalahan Mbak Lailia yang sedang dialami adalah bagaimana mengatur waktu untuk bisa berjalan dengan lancar. Mbak Lailia juga keadaan KKN ya sekarang. Iya Ibu, jadi saya bingung gitu Ibu, dan juga saya pernah keluar pemikiran bahwa saya itu untuk keluar dari sekolah itu. Oke. Untuk saat ini Mbak Lailia apakah sudah konfirmasi kepada kepala sekolah yang ada di sekolah terkait permasalahan ini atau Sudah belum kata, konfirmasi? sudah Ibu, tapi kata kepala sekolah itu kondisional aja wis Mbak. Jadi nggak boleh cuti untuk full KKN itu nggak boleh. Oke. Jadi kepala sekolah juga sudah memberikan dispensasi kepada Mbak Lailia untuk kondisional mengatur waktu KKN dan ke sekolah ya. Iya, tapi ya saya kan gitu loh Bu, nggak pernah ke sekolah gitu dan juga sering izin. Iya Mbak. Jadi gini ya Mbak, mungkin jadi Mbak Lailia harus pandai-pandai mengatur waktunya untuk jika tidak ada kegiatan di tempat KKN, Mbak Lailia bisa datang ke sekolah hanya sekedar absen atau melihat kondisi anak-anak yang ada di sekolah Mbak Lailia. Jadi Mbak Lailia mungkin hari ini, hari Senin, Mbak Lailia untuk proses KKN,
hari Selasa mungkin bisa izin untuk ke sekolah dengan maksimal waktu setengah hari atau beberapa jam saja, mungkin bisa setengah hari ya Mbak. Eh, Setelahnya ke sekolah, Mbak Lailia ke tempat KKN itu lagi untuk melaksanakan proses KKN itu. Gini ya Bu, kendalanya juga ini jarak antara sekolah sama tempat saya KKN itu juga lumayan jauh ya Bu, gitu. Kendalanya juga di situ. Kemudian yang nomor dua, oleh pihak kampus itu sebenarnya tidak membolehkan mahasiswanya untuk izin gitu loh selain sakit. Jadi selama masa KKN itu harus tetap stay di tempat KKN. Oh gitu, oke. Jadi kendalanya ada beberapa kendala yang dialami oleh Mbak Lailia ya. Iya. Bisa dikatakan Mbak Lailia ini karena jarak tempuh yang jauh dan kebijakan oleh kampus yang membuat Mbak Lailia juga merasa parno gitu ya. Iya. Saya bingung harus bisa disertakan surat Mbak untuk penguatan Mbak Lailia izin bahwasanya ada pekerjaan yang harus dikerjakan, memang itu sangat urgent gitu. Pastinya pihak kampus akan mengizinkan Mbak Lailia ketika Mbak Lailia itu ada pekerjaan yang harus dikerjakan di luar sana. Mungkin izin ke pihak DPL atau ketua yang ada di sana agar dapat berjalan sesamanya berjalan antara kerja dan KKN tersebut. Mungkin bisa membagi waktu KKN setengah hari, ke sekolah setengah hari, seperti itu Mbak. Dan juga ya Bu, waktu di sekolah sama di KKN itu sama. Di sekolah juga mulainya jam 8, sedangkan di KKN juga sama jam 7:30. Jadi saya bingung juga untuk izin ke ketua sih, insya Allah ketuanya mengizinkan. Tapi ya masa saya izin terus gitu loh Bu. Oke. Mungkin ke sekolah bisa 1 minggu sekali gitu Mbak, mungkin mengambil waktu-waktu atau hari-hari yang tidak seramai keadaan wisata di sana ya. Mungkin hari Rabu atau Kamis, kalau Jumat kan waktunya sangat pendek gitu. Iya juga ya Bu, kan biasanya kalau tempat wisata itu kan hari Minggu yang rame ya. Ya weekend biasanya rame. Mungkin Mbak Lailia bisa mengambil waktu-waktu kerja untuk izin setidaknya 1 minggu sekali untuk absensi di sekolah maupun melihat kondisi-kondisi yang ada di sekolah. Iya baik Ibu, boleh dicoba itu sarannya dan bisa dibicarakan dengan ketua nanti. Oke. Mungkin masih ada lagi atau sudah cukup membantu dalam proses konseling ini? Alhamdulillah Ibu sudah cukup membantu saran dan nasihat dari Ibu. Oke. Mbak Lailia bisa dicoba terlebih dahulu jika memang Mbak Lailia merasa masih parno atau masih kebingungan, bisa menghubungi saya kembali untuk melakukan proses konseling ini. Gitu, Mbak. Baik Ibu, nanti saya akan menghubungi Ibu kembali ya. Kalau ada sesuatu yang saya tanyakan kembali. Oke. Proses konseling ini mungkin sudah dapat diakhiri atau Mbak Lailia masih ingin menceritakan apa kendala yang Mbak Lailia alami untuk saat ini? Sudah Ibu, karena ini juga sudah ditunggu teman-teman untuk membahas proker yang akan dilakukan di KKN. Oke, Mbak Lailia, terima kasih banyak sudah saya untuk proses konseling ini. Iya Ibu, ya udah kalau gitu saya pamit ya Bu. Ya, terima kasih Mbak. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.